Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel yang sama, Relaxing Alam MC, dimana kita akan membahas yaitu sekitaran tanaman padi. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, yang belum subscribe boleh di subscribe dan like, share, supaya kita lebih semangat lagi dan rajin lagi untuk membuat konten seputaran ilmu pertanian, khususnya tanaman padi. Oke teman-teman, kita langsung saja mulai dalam pembahasan kali ini, yaitu cara merawat tanaman padi yang benar. Agar bisa menghasilkan beras berkualitas tinggi, tanaman padi harus mendapatkan perawatan secara baik secara fase awal hingga saat panen tiba. Cara garis besar, cara merawat padi yaitu ada dua fase. Fase yang pertama disebut dengan fase vegetatif dan fase yang kedua disebut fase generatif. Jadi, masa awal bibit padi ditanam disebut sebagai fase vegetatif. Sedangkan perawatan tanaman padi pada fase vegetatif dilakukan selama kurang lebih 50 masa, di mana bibit padi mulai tumbuh hingga sampai masa reproduksinya. Cara merawat tanaman padi di fase awal ini difokuskan pada pertumbuhan akar, batang, serta daun. Sedangkan di fase vegetatif mencakup juga masa pembentukan dan pertumbuhan yang terjadi pada anakan padi. Merawat tanaman padi pada masa vegetatif membutuhkan perlakuan-perlakuan yang akan saya sebutkan. Oke teman-teman, perlakuan-perlakuan yang harus kita lakukan di masa vegetatif yaitu untuk yang pertama sekali yaitu penyemprotan. Yang pertama itu dimulai dari 5 hari setelah tanam. Kita gunakan kalsium, zinc, dan chitosan. Sedangkan yang kedua yaitu pemupukan di umur 7-10 hari setelah tanam. Kita gunakan pupuk nitrogen ataupun pupuk urea. Yang ketiga yaitu penyemprotan kali kedua, yaitu umur padi 13-16 hari sampai setelah tanam, menggunakan amonium fosfat dan pupuk mikro. Yang keempat, pemupukan yang kedua di umur 20 hari setelah tanam, menggunakan nitrogen, NPK, urea, dan fosca. Yang terakhir, setelah tahapan perawatan tanaman padi masa vegetatif dilakukan, lalu dilanjutkan dengan perawatan pada masa generatif. Yang kedua, perawatan padi di fase generatif. Fase generatif tanaman padi adalah masa di mana pertumbuhan reproduksi tanaman padi dimulai. Fokus perawatan padi di fase ini yaitu pada organ reproduksinya, contohnya bunga dan buah. Padi di fase generatif ini sangat membutuhkan nutrisi yang penting seperti kalium, fosfat, kalsium, dan boron. Oke teman-teman, cara merawat tanaman padi di fase generatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyemprotan untuk pertama sekali umur padi 50-55 hari setelah tanam menggunakan kalium fosfat. Yang kedua, penyemprotan 60-65 hari setelah tanam menggunakan kalium dan magnesium, boron, silika, dan ZPT. Untuk yang ketiga teman-teman, penyemprotan yang ketiga 70-75 hari setelah tanam menggunakan kalium fosfat, silika, pupuk mikro, dan ZTV GA3. Untuk selanjutnya, penyemprotan yang keempat
di umur 80 hari setelah tanam menggunakan kalium, nitrogen, dan pupuk mikro. Dan penyemprotan yang kelima pada umur 85 hari setelah tanam menggunakan kalsium dan boron. Penyemprotan yang keenam, umur 90 hari setelah tanam menggunakan kalium dan fosfat dan ZPT Ka3 40%. Sedangkan yang terakhir, penyemprotan dilakukan dengan tujuan supaya hama wereng tidak menyerang tanaman padi yang berpabrikan merusak bunga dan buah dan bijinya. Sedangkan perawatan tanaman padi pada hari, selain melakukan cara merawat tanaman padi di fase vegetatif dan generatif, masih ada beberapa perlakuan lainnya supaya hasil panen beras bagus dan berkualitas. Yang intinya, ini adalah perawatan rutin harian untuk menjaga tanaman padi tumbuh dengan subur, yang terdiri yang pertama, penyiraman tanaman padi dengan durasi 2 minggu sekali. Yang kedua, pengairan sesuai kebutuhan untuk mencegah kekeringan. Dan yang ketiga, pengendalian hama yang bisa menyerang tanaman padi. Biasanya jenis hama menyerang tanaman padi adalah tikus, wereng, belalang, serta walang sangit. Gunakan pestisida organik sebagai bahan pengendalian hama yang aman. Yang terakhir, pasang orang-orangan di sawah untuk mengusir burung yang bisa merusak tanaman padi. Oke, teman-teman, cukup sekian yang dapat kami bagikan di Relaxing Alam MC. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.